Emang non-muslim itu udah pasti nggak masuk surga ya menurut kepercayaan Islam? Oke, gue awali dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin stage ya. Yang sahabat sebangsa dan setanah air, ini percakapan yang menarik, santai, yang eh, Habib Ja'far ya ditanya, emangnya kalau non Muslim itu dijamin nggak masuk surga gitu kan? Jawaban Habib eh, mutar-mutar, ya menurut saya ini ya mutar-mutar dan tidak ada kepastian. Jadi membuat orang ngambang. Apakah orang non-muslim atau orang yang tidak memeluk agama Islam itu dijamin tidak masuk surga? Habib menjawab, iya akan tetapi katanya, itu hak prioritas Allah. Ya, bisa jadi Allah memasukkan, bukan hak saya untuk mengatakan. Habib Ja'far, ya, kita harus menjawab pertanyaan orang siapapun itu harus jelas sesuai dengan dalil, sesuai dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun kalau kita sudah hafal hadis atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau dijawab dengan jelas, orang akan pilih iya atau tidak. Ya, kalau dia mau memeluk agama Islam, harapannya ada. Ya, kalau ngambang, nanti ragu ya untuk apa memeluk agama Islam misalnya kan, nggak meluk juga nanti hak Allah untuk memasukkan ke neraka atau ke surga. Maka inilah yang penting kita pelajari ya. Manakala kita menjawab suatu pertanyaan itu berdasarkan dalil yang jelas dan nantinya bisa dibuktikan, bisa digali, bisa dipercayai secara real gitu kan. Nah, makanya Allah mengatakan inad dina indallahil Islam. Tidak ada agama di sisi Allah yang diridhoi kecuali Islam. Artinya apa? Orang harus memeluk agama Allah. Wajib hukumnya. Nah, kalau tidak gimana? Maka ada ayat lain, wa may yabtaghi ghairu islami dinan falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari dan memeluk agama selain Islam, maka dia tidak diterima. Apapun itu tidak diterima dia. Baikkah dia, jahatkah dia, membangun masjidkah dia misalnya, dermawankah dia, enggak diterima. Dan nanti akan menjadi orang yang rugi. Gimana supaya tidak rugi? Masuk Islam. Nah, gitu kan. Bagaimana kalau dia baik seperti dikatakan Jafar tadi bahwa Allah itu adil, dihitungnya setiap kebaikan, dihitungnya setiap kejahatan sebagaimana Jafar mengatakan pama ya'mal misqala zarutin khairu yara wa may ya'mal misqala zarutin syarru yara. Itu benar, ya. Ya, di dunia untuk orang yang non muslim langsung dibalas. Ketika dia dermawan, dilipat gandakan rezekinya, dipuji, dipuja, disanjung, dihargai. Ya kan gitu. Itu balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhirat tidak diterima. Wa qudimna ila ma amilu min amalin paja'alna haba'am mansurah, kata Allah. Sesungguhnya kami perlihatkan kebaikan mereka, amal mereka, ibadah mereka. Tetapi kemudian kami hembuskan bagaikan debu yang berterbangan. Habis. Artinya tidak diterima. Jadi ini dalilnya. Jadi sia-sia gitu kan. Enggak diterima. Makanya harus masuk Islam tadi. Ya kan? Nah, yang kedua selanjutnya kan Allah tidak mengampuni dosa orang syirik. Orang yang menyekutukan Allah SWT dengan sesembahan lain. Artinya apa? Orang yang non muslim ya atau yang tidak masuk Islam itu tidak diampuni oleh Allah SWT. Ini bukan saya yang punya pendapat, ini Abdul Jafar ya, eh, Habib ya. Tapi Allah SWT memberikan kriteria. Kalau kita menjawabnya dengan ngambang ya, bisa jadi Allah mengampuni, katanya seperti Habib jelaskan, bisa jadi hak Allah, prioritas Allah untuk masukkan orang surga dan neraka. Itu benar. Tetapi hak Allah itu berdasarkan ayatnya juga. Atiullaha
ati'ur rusulah la'allakum turhamun. Untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan rahmat Allah tadi, kuncinya ada ketaatan kepada Allah dan ada ketaatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengingkari, mengkufuri, Allah tidak diakui, Nabi Muhammad tidak diterima, bagaimana kita mendapatkan rahmat? Bagaimana kita mau masuk surga? Ini kuncinya ya. Jadi Habib harus jelas batasan-batasannya ya. Kita harus menjawab dengan jelas hingga orang mengerti. Ya, jangan membuat orang ngambang. Saya kesal mendengarnya kalau seorang Habib menjawab begitu padahal orang sudah terkenal, sudah penulis gitu kan. Jadi itu jawabnya ya. Atiullaha wa atiur rusulah la'allakum turhamun. Untuk mendapatkan rahmat, pertolongan Allah, kasih sayang itu intinya ketaatan pada Allah dan Rasul. Menerima Allah sebagai Tuhan, menerima Nabi melalui ajaran-ajarannya. Di dalam ayat lain dikatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak memaafkan, tidak mengampuni orang-orang yang syirik. Orang-orang yang menyekutukan atau menyembah selain Allah itu tidak diampuni. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Akan tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Maka itulah prioritas Allah. Apakah orang ini masuk surga walaupun berdosa? Walaupun dia maling, walaupun dia pembunuh, walaupun dia penzina, bisa jadi dia diampuni oleh Allah SWT. Siapapun yang Allah kehendaki berdasarkan kuasa Allah, prioritas Allah. Ini maksudnya ya. Nah, wa may yusyrik billahi pakudipe taro isman azimah. Barang siapa menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, sungguh dia telah berdosa besar, kata Allah. Intinya apa? Tidak diampuni. Nah, gitu kan? Jelas ya, jelas. Jadi jangan membuat orang ragu. Ya, ini bukan saya ya, tapi Allah yang berfirman. Di dalam ayat lain, misalnya kan, innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar, kata Allah. Sesungguhnya orang menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, haram surga bagi mereka. Haram surga bagi mereka, haram surga bagi mereka. Jadi harus jelas Habib kalau menjawab ya. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma min zolimin nami ansor, tidak ada penolong kecuali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila solehan, harus bertobat, beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Jadi jelas jawabannya, harus jelas Habib harus jelas Habib kalau menjawab pertanyaan ya. Ya gitu. Banyak sekali ya penjelasan jabaran dari ayat Al-Quran itu mengatakan bahwa kalau non-muslim atau intinya mengingkari kufur dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, maka mereka tempatnya di neraka. Misalnya, wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ini harus jelas ya. Enggak bisa kita ngambang gitu kan. Ya, ada dalil setiap pertanyaan itu ada. Ya, di dalam Al-Qur'an tuh setiap permasalahan kehidupan ada jawabannya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 98 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'budu namin dunillahi hasubu jahannam. Antum laha waridun. Nah, apa artinya? Sesungguhnya kata Allah, kamu orang-orang kafir atau orang yang non muslim dengan apa yang kalian sembah adalah bahan bakar neraka jahanam. Semuanya Anda dan sesembahan itu akan masuk di dalam neraka. Boleh dicek ayatnya. Al-Anbiya ayat 98. Jadi siapapun yang tidak beriman termasuk sesembahannya itu merupakan bahan bakar api neraka dan kesemuanya akan masuk ke dalam neraka. Jadi jelas jawabannya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum, selamat siang.